kalau di kantor kayak gimana sih? Iya kayak Ruben. Enggak kayak gimana maksudnya? Suka marah nggak sih dia? Maksudnya marah-marah mulu, kayak Galak cocok nggak? nyuruh-nyuruh lo tuh kayak udah nyuruh ini langsung nyuruh ini gitu. Enggak sih, cuma memang kan kalau di kantor itu waktunya padat tanpa disuruh juga kita Ya. pasti akan Kadang 3 jam, 2 jam gitu. kadang 2 jam juga, jam 10 datang, jam 12 berangkat ke Brownies. Nah. Iya kan? Tapi dia suka galak nggak? Marah-marah. Bukan galak sih ya, mungkin kalau orang-orang yang melihat terkesannya jadi Kayak galak. mama gitu, tapi kayak kita, mama gitu. bukan emak-emak, lebih ke oma-oma kali Oh, ya. ini oma-oma. Oke, kita reka adegan. Ayo kita reka adegan. Oke, kita reka adegan. Ceritanya, ceritanya dengerin. Ceritanya lu jadi Jordi, lu jadi Ruben. Gimana kalau misalnya lagi di kantor, lu baru datang, lu udah masuk situ. Lu lagi gini nih, Oma lagi. Woi, Mohon maaf, itu bukan Lu mesin ketik, mau ngapain zaman kapan mesin ketik? Laptop lah, laptop masa begini. Iya dong. Sih lu? Bapak dulu waktu jadi sekretaris begitu. Bikin KTP lu. Ya. Nih kok kalau datang nih ke kantor Koko ya. Ini Jordi udah masuk di ruang kaca Ya. nih. Iya. Ya, oke. Saya lu baru datang. Megang handphone. Iya. Oh, megang handphone. Set datang, set main handphone. Jordi, sini bawa kursi. Panggil. Nyaut, Iya. dipanggil nyaut. Nggak jawab dia. Dia nggak jawab. Dia nggak Dia jawab. nggak jawab. Dia langsung bawa aja kursinya, nggak udah pernah jawab. begitu. Oh, Udah. yaudah, ulang. Udah Ulang. gitu. Kok lu yang lebih tahu sih? Ulang. Nih bawa kursinya. Iya. Nah, Action. Bos, sorry bos, bentar bos. Dipikir dia jompo. Mau dipayungin. Payungin. Oh, dipayungin. Dipayungin. Nggak ada. Kan di kantor nggak pakai payung, weh. kan di dalam, Oh, weh. bukan payung, bawa Gila tas. deh. Oh bawa tas. Bawa tas. Oh dia biasanya bawa tas yang dikempit gini Bukan, nih bukan. kan? Ajudan ada satu. Oh, iya. Asep, contohin Sep. Ada Asep. Oh, ada Ayo si ikutan Asep. juga. Oh, ada si Asep. Sekretaris di belakang. Oh, Ikut berdua. Harus begitu dia? Ada 2 ekor di belakang. Ih, Oke. gila lu bos banget lu Bor, gila. Di pintu buka dong, Di. Gak kayak gitu, weh. Hancur dong kantor orang. Gila nih orang. Dibuka, bukan Sudah didobrak. gitu, Buka. Buka. Oke. Jordi. Ya. Ya udah. Iya, Ambil iya. bangku gitu. Oh, diseret gitu malas bagi Iya. lagi. Iya, dorong-dorong sama dia sama kaki dia gitu. Oke. Oh bener sama Iya, begitu? begitu. Oh, Jordi, gue pengen makan itu dong, kukusan dong. Bentar ya. Tolong pesanin di lantai Iya. 3. Mas Fajar, Koko mau makan di sini. Iya, oke. Iya. Oh, benar. Oke. Dah, tuh. Enggak ada. Enggak ada. Orang di mana-mana Jangan marah. nyapunya udah ada bos datang udah nggak nyapu. Nggak ada yang Jangan marah. nyapu. Enggak ada yang nyapu itu sebelum kantor masuk. Mereka itu namanya nyapu. OB, dia Nggak boleh bersih-bersih belain. lah. Kalau ada yang nyapu, kok udah datang, dia gini. Jordi, itu OB harusnya datang setengah jam sebelum kantor buka. Nah, Ya, jangan bilangin salahin sama saya, dia. Pak. Salahin dia, duluan datang. Saya mah datang aja. Wen. Dia aja kerajinan. Lu siapa sih? Kasih tahu, Pak. Tuh songong tuh orang tuh. Ini mah jatuhnya kayak di kontrakan bedeng, lu tau gak? Terus semarah-marahnya Koko pernah di kantor. Action. Semarah-marah. Oh, dia nggak pernah marah di depan muka aku langsung. Kalau lagi di telepon nih. Koko kalau marah sekarang, aku udah nggak pernah takut jadinya sampai ketawa. Dia kalau misalkan dia marah, dia sampai nyanyi. Jordi, wah udah jeng. Ulang. Jeng. Angkat telepon, Jordi. Itu harusnya kalau mau jualan pagi diposting setengah jam sebelumnya. Pinter. Gue tidak mau berkata kasar. Iya. Gue udah capek. Iya. Gue pengen, iya paham nggak? Iya, iya cerdas, ya ngerti nggak? Yang pinter, ya. Gak nyanyi Iya, dong, iya. gak coba nyanyi. Yang udah kesel banget. Sampai nyanyi. Pinter. Gitu. Dasar lagi
lagi ya. Aturan lu Nih, ada balas. gua kesel Lu dia balas cuma- begitu dia. Lu coba, Nih, coba. nih kan gue, nih lu dengerin dulu yang pas dia kayak gitu gitu. Iya kok, iya aja maksudnya nggak ngelakuin apa gitu, ngejelasin Nggak ada ke gue. jawaban. Ter, iya. Ter, pintar, lu pintar. Iya. Ter. Harusnya lu balas. Coba, coba. Ter, pintar. Oke. Bodoh. Itu namanya ngajarin kurang ajar lu. Begitu. Begitu Oke. caranya. Gue punya barang barbuk nih. Barbuk nih. Apa Angkat sih? barbuknya. Ini luar biasa nih. Ih, gila. Mau ngapain lu? Ini bantal ade. Bantal. Hei, Bentar, siapa yang memperbolehkan bantal ini keluar? Ruben, kok lu jorok banget sih? Itu Tadi udah hitam banget lu. ngatain saya nyapu. Ntar dulu. Apa sih? Lihat lu. Ini kayak dari zaman Majapahit ya. Sampai begini banget, banget Oma. nih. Ini punya Jordi atau punya Oma? Punya Koko. Punya Lu punya juga yang kayak begini? Bentar, Ada tapi di bentar. rumah. Ruben, bantal lu pakai stocking hitam. Sama sama kaki lu. Mohon maaf. Ini jadinya warnanya putih, Say. Tadi. Ya jadinya begini nggak pernah gue cuci, Say. Kan enak kan, lu ada kan gitu kan? Tapi Ini gua dari nggak pernah lu bawa. umur berapa? Lu pakai tidur? Lah udah lama Kak, ini mah. Lu lihat aja Ini model apa dia dulu model ini lama. kena hitam-hitam bekas lu dulu dendong nggak hapus malam gitu malam. Iya gitu kan biasa kan kalau kita tidur gini kan make up kan di sini Oh, kali ya. nempel. Atau apa gue nggak ngerti kenapa dia begini sendiri mempermalukan gue. Gue mah nggak kayak nih bantal kayak pengen ngejatohin gue, ngerti nggak? Kenapa bisa hitam begini? Enggak, kenapa lu nggak itu cuci? gambarnya domba. Awalnya domba, sekarang Awalnya jadi banteng. Dia enggak. Tadinya domba putih, berubah jadi domba negro. Ini emang beda. Makanya kalau ini tuh gua bantal itu gua secapek misalnya nggak bisa tidur atau apapun. Tapi kalau ini udah nempel di kepala gua nih gua hilang Bisa. ya. Itu Ini jadi dulu setiap yang hari beliin lu siapa? pakai. Ini gua beli sendiri. Berarti lu udah gede dong. Udah gede. Ben, lu secapek-capeknya kalau nempel ini pasti. Lu hilang aja. Oh, bukan karena nyaman. Apa? Tapi bau. Pingsan. Kalau Jordi juga punya bantal kayak gini. Ada di rumah tapi Tapi Jordi dulu beli sendiri apa dibeliin orang tua? beli sendiri juga. Berarti udah agak gede. Udah agak gede belinya. Tadi pada saat sebelum live ada bantal di sini terus ada Wendy sama Ikun terus gua ngomong gini, Ikun pindah tuh bantal tuh. Ternyata Pindah tuh bantalnya bantal bersejarah lu. ya. Jorok banget Ini ada bantal lu. sejarahnya yuk, enak. Coba sejarahnya. Ya udah pokoknya kalau Coba gua lihat. ini dari gua zaman dulu, mau ngapain lu ah? Ya coba lihat doang. Nggak lu buang lo. Enggak. Jadi Tadi aja ngatain saya nyapu kayak di rumah bedeng. Nah, itu bantalnya. Bau enggak kan? Bau. nggak bau. Nggak bau. Bau apa nggak? Nggak bau. Masa sih? Kayak bau debunya dia, Wen. Kurang ajar lu yuk. Gua berdebu. Orang paguci berdebu. Oke, sekarang kita lihat Kakinya foto bisa ya. dok Kita lihat foto begini ya? dulu. Ini foto Jorok Aposka lu, Ben, kira-kira. Ben. Ini foto tahun berapa, Ben? Lu kayak Mas Handi dari dulu ya. Itu belum Agak-agak kena zat gelap. kimia, Say. Itu tahun berapa nih, Ben? Kita lihat foto ini. Ini lama banget, Kak. Oh, Jordi Ya. emang putih. Jordi emang dari kecil udah putih. Gue lihat-lihat muka lo tuh mirip yang penyanyi yang lo orbitin lagi ituin. Si single. Betran. Iya, lo kayak Betran. Makanya pas lo ngeliat dia kayak lo ngeliat lo ya. Hah? Enggak. Tuh, lihat. Itu mama. Nyokap. Oke. Jordi itu memang udah bontot, yang udah ya udah bontotnya lah gitu. Ini ulang tahun papaku terakhir. Usia Ya. berapa tuh Kak Ruben? Hah? Usia keberapa waktu itu? 75. 75. Bokap 75. Bokap sama nyokap itu bedanya 15 tahun ya. 20. Oh 20 ya? 20 tahun. Oh jadi jaraknya jauh ya. Jaraknya berarti jauh. Waktu mama ninggalin Ruben sama Jordi, justru malah Ruben juga masih kecil pada waktu itu ya. Iya, masih kecil banget Kak karena mamaku meninggal itu usia 40. 40. Iya, 40 tahun. Jadi mamaku Waktu itu meninggal Bensu usia. usia berapa tuh? Pas mama. Udah. 2005 itu berarti masih 21 ya Koko ya? Sekitar 21. Iya, iya. 20, 21. Tapi masih lagi mulai merintis-rintisnya ya. Iya, itu lagi merintisnya. Jadi Jordi ini mamaku meninggal pokoknya di usia dia 10 tahun. Dia belum belum begitu Pak. Ya ngerti, tapi maksudnya
pada saat itu orang menangis juga dia nggak begitu paham, nggak begitu ngerti gitu. Beda waktu ketika papaku meninggal, Jordi mungkin yang lebih shock karena Jordi banyak menghabiskan waktu sama papaku juga kan, dia di Bogor gitu. Kalau Jadi saya ingat Jordi, kenangan sama mama yang Jordi inget sebatas sampai mana waktu itu? Agak susah diomongin ya Kak gitu, karena kalau mungkin orang-orang nggak ada mama, dia sedihnya karena kenangannya. Kalau aku karena mungkin aku jadi kayak lupa gitu rasanya punya mama tuh kayak gimana gitu. Ya. Karena ya kadang-kadang tuh nginget-nginget, dulu gue pernah punya mama ya, rasanya gimana ya punya ibu tuh ya, disayang tuh gimana ya, yang ada di kepala hanya omongan-omongan dia terakhir gitu. Dia setiap mau tidur dia bilang, Dek, kalau misalkan mama sampai nggak ada, harus akur-akur, jangan pernah ngerepotin orang. Kalau Ade nggak bisa bantu orang, jangan ngerepotin orang. Mulai dari diri Ade sendiri dulu, selalu kayak gitu. Jadi itu justru yang jadi pesan ya. Tapi kalau Ruben kan beda ya, maksudnya Ruben ngelihat spray inget mama. ya. Lagi bener-bener kayak sendiri, capek banget, inget mama. Gini Kak, mungkin itu yang saya bilang. Maksudnya saya itu kalau ya di TV ya berusaha seprofesional mungkin orang yang bayar saya gitu. Tapi tidak menjadi diri saya yang sesungguhnya atau apapun gitu. Seiring berkembangnya si Jordi ini, itu buat saya terus makin panik. Paniknya itu dalam arti gini, kasihan anak ini karena ketika dia sukses saat ini, ketika dia berhasil saat ini, orang lain pada jalan sama orang tuanya, adik saya itu nggak, ya udah, dia jadi makanya banyakin teman-temannya aja gitu, banyakin kesana kesini dia banyakin itu karena tujuannya hatinya dia tuh sepi sebenarnya, hatinya dia sepi, hatinya dia ya sama kayak hal yang lain lah gitu. Jadi saya pun terpukul, dia mungkin lebih terpukul karena usia dia masih sangat kecil pada saat itu. Jadi dia bahkan dia lupa kalau dia pernah punya ibu gitu. Karena udah lama gak diperhatiin, makanya saya tuh cukup protek ke dia biar dia tidak terlalu merasa kehilangan banget gitu. Mungkin kalau Ayu jangankan gitu ya, saya sampai sekarang ini masih nangis. Ayu aja yang masih ada ibunya aja, masih ada ayahnya, masih komplit. Kalau ngomongin orang tua pasti nangis gitu. Tapi ngebayangin gak, saya yang saya omongin saat ini sosoknya itu kan gak ada, tidak terlihat. Dan apa yang bisa diucapin sama kita saat ini ya, saya hanya bisa nyenengin diri saya aja gitu. Makanya saya kemana-mana sama dia gitu. Saya gak kepengen dia sepi. Saya gak kepengen dia pincang kasih sayang gitu. Makanya saya berusaha apapun yang dia itu, saya support apapun yang dia mau. Saya pasti kasih tahu arahannya. Ini begini aja gitu. Buat saya lebih baik perut saya lapar daripada adik saya nggak makan gitu. Karena saya susah sudah terbiasa, tapi kalau dia, saya nggak kepengen adik saya atau anak-anak saya itu susah atau sedih atau apa. Biarin air mata itu biar saya aja yang keluar. Susah itu biar saya aja yang pikul. Saya nggak kepengen orang-orang di sekitar saya, adik-adik saya gitu, kakak saya atau orang-orang yang ada dalam kehidupan saya itu mikirin gue. Jadi saya tuh jangan dikasihanin, tapi saya cukup disemangatin. Itu sudah beda gitu, rasanya itu beda. Makanya di yang Jordi, saya selalu pesan sama dia kan, gue gak pernah larang lu mau deket sama siapapun, gak pernah memilih lu sama ini enggak sama sekali. Tapi saya jadi, jangan sampai jadi gue yang nyariin orang buat lu ya gitu. Karena yang tahu lu dari oroknya itu kan gue gitu. Saya sama Jordi usianya terpaut 10 tahun. Jadi dari Jordi kecil, dari dia bayi pun saya sudah gendong-gendong dia, sudah jagain dia gitu. Makanya saya tahu dia banget. Pernah nggak kalian berdua lagi kangen mama papa, momennya samaan, akhirnya cerita bareng ngadu ke mama papa? Nggak pernah, masing-masing punya caranya sendiri sih.
Jadi kalau kita ke makam pun ya kalau saya nggak bisa ke makam ngurusin pasti Jordi yang datang, pasti Jordi yang Dan di makam itu biasanya bercerita. ya bercerita karena nggak ada tempat untuk kita. Ya udah topnya sama orang tua kan. Jadi ketika sama temen kita sudah cerita tapi memang kita masih ada apa ya gemelut hati gitu, gemelut pikiran tapi harus diluapkan itu semua walaupun hanya bercerita dengan batu dan itu tapi buat saya kalau udah datang ke makam tuh hati saya tenang gitu. Ya. Udah beda suasananya gitu. Makanya saya bersyukur dapat istri yang saya kasih tahu kondisi keluarga saya bukan dari orang yang seperti apa. Jadi dia pun menyayangi Jordi, Sarwenda menyayangi Jordi seperti adiknya sendiri. Bahkan kalau kemana-mana saya nggak bisa. Jadi kan usaha aku itu Kak masih suka bolak-balik ke Cina, ke Hong Kong, bolak-balik ke beberapa negara yang saya nggak mungkin meninggalkan pekerjaan saya secara live. Jadi posisi saya itu digantikan oleh Jordi dan translator untuk Mandarin digantikan oleh Sarwenda gitu. Jadi saya bersyukur dapat istri yang menyayangi adik saya seperti adiknya sendiri gitu. Dan saya dapat mertua yang sayang sama saya juga tulus gitu. Makanya saya berharap mudah-mudahan adik saya juga dapat mertua yang baik, bukan yang ditakuti, yang sayang sama dia. Karena kalau dia sudah berkeluarga, persentase perhatian saya akan kurangi karena dia sudah punya keluarga. Jadi saya tidak mau mereka, saya mencampuri urusan keluarganya lebih jauh. Tandanya tugas saya sudah selesai gitu. Apa yang Jordi mau sampaikan buat Koko hari ini? From hati kamu yang paling dalam. Sebenarnya ada satu yang nggak pernah cerita sama Koko. Ada minta maaf waktu itu, waktu Koko sakit, ada lancang, aku telepon Kak. Waktu Koko sakit tahun lalu pulang liburan, aku ngomong sama Mbak Jess, aku ngomong sama tim Trans TV, aku bilang, Mbak please, schedule-nya Koko jangan terlalu padat ya. Jangan bilang sama Koko juga kalau aku mewakili keluarga minta dikurangin. Karena aku tuh nggak punya siapa-siapa lagi. Takut kehilangan Takut Koko? banget Kak. Waktu itu aku ada di dalam pesawat, aku mau ke Bali, ada acara, terus aku bener-bener itu kayak di sinetron, aku keluar, bagasi aku tinggal, aku ke rumah sakit nyusul Ciwenda. Dan aku ngomong sama Mbak Jess, Mbak please, jangan keluar kotanya ntar dulu, kasih Koko libur 2 bulan, please. Dan yang aku rasain tuh kalau misalkan kemarin nggak ada Ciwenda di rumah gitu ya, Koko lagi bulan puasa, aku nggak bisa ngelakuin apa-apa, cuma support doang di rumah, tapi aku yang ngatur. Kok udah jam 9 tidur dulu, ntar jam setengah 1 baru bangun, nggak apa-apa telat 10 menit gitu. Karena buat aku gini kayak, Koko ngasih ilmu ke aku udah banyak banget, biar aku yang capek dia sekarang gitu. Koko tuh ngajarin aku aja. Jadi kalau Koko mau apapun, Koko tinggal bilang ke aku gitu. Karena kalau udah nggak ada orang tua gini, nggak ada lagi Kak yang nolongin aku, selain kakak aku sendiri. Peluk dong adenya dong. Jadi ngelihat kedekatan mereka berdua tuh memang buat aku kayak luar biasa banget gitu. Kerja, satu otak, satu rasa, satu raga, dan menghasilkan hal-hal yang baik untuk orang-orang di sekitarnya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, sini. Kerja lagi, Udah capek gue ngelit. gua kerja lagi. Oh pengen ditanya, gantian dia pengen ditanya. Dia adiknya siapa? Pegangan. Tapi kalau ini kita baru tahu ya, aku baru dikasih tahu kalau bintang tamu yang satu ini ternyata juga ada hubungan saudara. Nah siapa? Ini ada hubungan, ini ada hubungan saudara. Maskara. Benar. Nih kita tanya langsung ya. Irma Darmawangsa dan Fadel Islami. Oke. Dan sekarang aku punya tayangan ya. Coba kita aku punya tayangan. Perhatikan tayangan berikut ini dia. Pakaian, lu mau dari pakaian siapa sih? Dari pakaian siapa ya? Tadi pada saat offer dia ngomongnya dia yang lebih kaya. Lakinya dia tuh sepupu gua. Suka ngaku-ngaku. Yang sekarang? Kemarin belum jadi artis nggak pernah lu aku akuin. Sekarang Iya. jadi artis lu aku akuin. Kebiasaan. Orang emang gitu, Ma. Waktu lamaran sama bapak gue yang kesono, lamaran segala macam sepupu.
Coba, bentar. Ini gue baru tahu ternyata memang lu sepupuan. Enggak ada kakak kan kita. Bukan. Udah lo udah kelar, Udah kelar. Udah. Udah kelar. Mau nangis lagi? Enggak. Cabe Bukan mana sih? Lu gandengan mulu. Padahal ini saudaraan. Iya, saudaraan. Sepupuan. Sepupuan. Oh Itu itu tuh. Teh Irma yang dilingkarin. Nyokap Teh Irma. Selamat ya buat ibu yang dilingkari dapat 500.000 rupiah. Jadi, Berarti menang joget dong. Menang joget. jadi hubungan keluarganya gimana antara Fadel sama Irma? sepupu. Jadi apanya? Jadi Ibunya sepupu Irma? 3 kali kita namanya. Sepupu 3 kali maksudnya Jadi tuh gimana kalau sih? di Makassar itu tuh ada sepupu 1 kali, sepupu 2 kali, sepupu 3 kali. 3 kali itu gimana cerita riwayatnya tuh? Amit Jadi 3 tuh kali. kakeknya saya sama neneknya Fadel itu kakak adik. Gitu. Saudara. Oh jauh berarti ya dari Jauh nenek. gitu. Jadi Kalau yang 2 kali gimana? Paman ya? 2 kali jadi kan kalau sepupu 1 paman. Nah, kalau sepupu 1 kali kan misalkan aku sama misalnya Ruben sama Jordi itu punya anaknya sepupuan satu kali. Gitu. Sepupu 3 kali. Jadi ada sepupu 2 kali, 3 kali. Kalau orang tua sama orang tua Kalau di tuh 2 Makassar kali. tuh sepupu 2 kali, sepupu 3 kali itu masih bisa nikah tuh. Kayak bokap nyokap gue. Terus maksud lu sepupu gimana? 2 kali. Hei, maksud lu gimana nikah? Lu mau ngapain goda-godain dia lagi? Gitu. Kagak, maksudnya kan kayak nyokap bokap gue tuh masih sepupu 2 kali. Nikah lah mereka gitu. Oh, jadi nyokap lo sama bokap lo tuh merit juga karena saudaraan juga. Oh, karena saudaraan juga. Nah ini kita sepupu 3 kali. Tapi emang kalau dari raut face emang agak ada mirip dikit. Kayaknya Iya. jodoh deh, Oma. Ya. Lagi. Tapi kenapa cari Tapi kira-kira kenapa ya Irma dan Mamangsa tidak pernah mengakui kalau Fadel ini adalah saudaranya? Tapi setelah dia jadi artis, baru diakui. Kita akan tanya apa jawabannya setelah yang satu ini tetap di Brownies obrolan.